Salam saudara-saudara yang menerima kasih dan anugerah pengampunan melalui Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah dalam hidup kita. Saudaraku, kita akan segera memulai saat teduh kita pagi ini. Jadi mari kita bersama-sama bersehati untuk berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari yang baru dan kesempatan hidup yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat segala hal yang baik yang kami alami di sepanjang hidup kami, karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang baik hanya berasal dari-Mu. Ya Bapa, pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas apapun, kami mau terlebih dulu datang kepadamu dalam kerendahan hati dan keinginan untuk menerima pengajaran-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu, dan berkatilah kami juga dengan kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa di hari-hari akhir zaman ini manusia semakin mencintai dirinya sendiri dalam arti yang negatif, dan manusia bertindak semakin jahat. Jadi tidaklah mengherankan kalau kita membaca berita belakangan ini, terjadi banyak sekali kejahatan, baik itu dalam rumah tangga maupun lingkungan di sekitar kita. Orang bisa melakukan kejahatan yang mengerikan hanya karena hal-hal yang sepele. Misalnya sakit hati karena dikatai banci, atau sakit hati karena meminta uang kepada orang tuanya dan ditolak. Sakit hati meskipun disebabkan oleh hal-hal yang sepele bisa menjadi akar dari banyak hal yang mengerikan, bukan saja terhadap orang lain, tetapi juga terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita diajarkan untuk tidak menggenggam kesakitan kita, baik itu sakit hati, kemarahan, kepahitan, tidak mau mengampuni, dan dendam. Mengapa kita harus melakukan hal itu? Ada beberapa alasan yang akan kita bahas satu persatu. Alasan yang pertama adalah sakit hati membuat kita berjalan keluar dari kehendak Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sakit hati yang menyebabkan kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Sakit hati akan membuat kita berjalan keluar dari kehendak Tuhan, karena sakit hati membuat kita berfokus pada orang atau keadaan yang melukai kita, dan tidak memfokuskan diri kita kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Alasan kedua adalah sakit hati menahan kebahagiaan kita. Ayub 21 ayat 23-26 dikatakan demikian. Yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa, pinggangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan, tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu dan berengah-rengah berkeriapan di atas mereka. Orang yang sakit hati adalah orang yang tidak bahagia. Sakit hati bisa membelenggu seseorang, sehingga apa yang dipikirkan adalah hal-hal yang negatif yang menghalangi kebahagiaan. Melepaskan sakit hati bisa membuat kita lebih bahagia. Alasan yang ketiga adalah sakit hati membuat kita mengalami penyakit. Ayub 5 ayat 2 berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh rasa sakit, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Sakit hati bisa menyebabkan berbagai penyakit dalam tubuh jasmani kita dan kelesuan secara rohani. Menggenggam sakit hati hanya akan merugikan kita,
bukan merugikan orang yang telah melukai kita. Alasan yang keempat adalah sakit hati menyakiti orang di sekitar kita. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang yang menggenggam sakit hati juga akan menyakiti orang-orang di sekitarnya, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Orang yang sakit hati biasanya akan berkata-kata dan berperilaku negatif, menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain juga. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, kiranya kita menyadari bahwa menggenggam sakit hati akan banyak merugikan diri kita sendiri, bukan merugikan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita melepaskan kasih dan pengampunan agar kita dapat menerima pemulihan dan berkat-berkat Tuhan bagi kita. Nah, saudaraku, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh pagi ini. Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang mengasihi kami, terima kasih buat berkat firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk tidak menggenggam sakit hati. Singkapkanlah apabila kami memiliki sakit hati dan berikanlah kami hikmat serta kasih karunia untuk membereskan hal itu di hadapan-Mu. Ajarilah kami untuk melepaskan kasih dan pengampunan bagi orang-orang yang telah membuat kami sakit hati. Pulihkanlah hubungan-hubungan kami yang rusak dengan orang lain. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu dan memperkatakan kata-kata yang membangun dan memberkati orang lain. Pakailah seluruh hidup kami untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Kami berdoa juga bagi kesejahteraan bangsa kami. Kiranya Engkau selalu memberikan keamanan bagi negeri kami. Kiranya Engkau memberkati Indonesia sebagai negara yang bersatu, meskipun terdapat banyak perbedaan di antara rakyatnya. Berkatilah para pemimpin negeri ini di dalam rasa takut hormat akan Engkau dan kejujuran dalam memimpin negeri ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.